Hamba yang akan menyampaikan namun tidak dan jemaat yang mendengar. Tetapi Bapak tolong pakai hamba untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama saja. Karena Bapak, hamba tidak layak, Bapak yang layak. Bapak tolong hamba dalam kekurangan keterbatasan kelemahan hamba yakin dan percaya kuasa-Mu mengalir dan terjadi. Kiranya pemberitaan firman-Mu ini terjadi di bawah otoritas sendiri, sehingga firman yang kami dengar dapat menumbuhkan iman kami dapat bertumbuh lebih dewasa, dan kami berdampak bagi dunia, bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar. Hamba menyampaikan kebenaran firman ini bukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk hamba ini. Tolong hamba, layakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, karena hamba tidak terlepas dari noda dan dosa dan kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih kepada para pengurus jemaat, kepala sidang yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja yang dewasa dan berdampak. Namun sebelum masuk lebih dalam lagi untuk membahas tema ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pertanyaannya itu begini: apa yang dimaksud dengan dewasa menurut Bapak Ibu Saudara semua? Apa artinya dewasa itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya menemukan di situ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti dewasa adalah proses atau cara dan perbuatan menjadikan dewasa. Jadi dewasa adalah proses atau cara yang ditunjukkan melalui perbuatan dan tindakan. Demikian juga dengan gereja. Gereja yang dewasa adalah gereja yang berproses untuk menjadi dewasa dengan cara yang ditunjukkan melalui perbuatan dan tindakan. Nah, perbuatan dan tindakan seperti apa yang menunjukkan ciri bahwa gereja itu adalah gereja yang dewasa? Di sini ada beberapa ciri yang akan sama-sama kita belajar. Yang pertama ialah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya minta Bapak Ibu Saudara sama-sama kita lihat di dalam kitab Kolose 1 ayat 10. Sekali lagi Kolose 1 ayat 10. Ketika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya baca dulu semua. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memperbuat dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya bahwa supaya gereja memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepadanya dalam segala hal baik, dan dapat memberi buah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar tentang Allah sangat penting dalam kehidupan gereja. Dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah juga melibatkan beberapa hal yang saudara.
pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang berikut hubungan yang intim dengan Allah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, kita perlu mengenal Allah lebih dalam melalui doa, ibadah, dan hidup yang taat kepada Allah. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang benar pada hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Pengetahuan yang benar dengan Allah juga dapat mengubah cara hidup kita. Jadi kita punya pengetahuan atau pemahaman yang benar tentang Allah, tentang firman Allah, itu juga dapat mengubah cara hidup kita. Orang yang hidup dekat dengan Allah akan berbuah dalam perbuatan baik dan kehidupannya akan diberkati Tuhan. Hal ini tercermin dari dalam karakter dan tindakan mencerminkan sifat Allah. Yang berikut memberi buah dalam pekerjaan baik. Gereja yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah akan menghasilkan buah. Buah seperti apa yang akan dihasilkan? Yaitu kasih, damai sejahtera, dan keadilan. Buah-buah ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam kehidupan gereja sebagai hasil dari pengetahuan Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi dari ciri yang pertama, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, berarti memperdalam pemahaman kita tentang siapa Allah sebenarnya, memperkuat hubungan kita dengannya, dan membiarkan pengetahuan itu mengubah hidup kita sehingga semakin berkenan kepada Tuhan dalam segala hal baik. Ciri yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Saya minta kita sama-sama ingat lagi di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai ayat 23. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai ayat 23. Saya baca untuk kita semua, Saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dia. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23 berbicara tentang hubungan yang sangat dekat antara Yesus dan pengikut. Yang ditandai dengan apa? Tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai 23 yaitu kasih Yesus memegang perintahnya. Dalam ayat 21 Yesus berkata, siapa yang memegang perintahnya dan melakukannya, maka dialah yang akan mengasihi Tuhan. Orang yang menjadi pelaku firman adalah orang yang bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi memiliki tindakan untuk melakukan firman yang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan nyata mengasihi Yesus adalah memegang perintahnya dan melakukan. Dan itu diwujudkan dan dilihat dalam perbuatan dan sikap kita terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Dalam ayat 22 sampai 23 di situ ada janji Yesus. Di situ ada janji Yesus berjanji bahwa siapa yang mengasihinya dan menuruti firman, maka Bapa akan mengasihi dia, dan Yesus sendiri akan datang kepadanya dan melakukan
bahwa pelaku firman memiliki kedekatan dengan Tuhan. Menerima kehadiran Tuhan, merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Di sini juga ada peran Roh Kudus. Kita lihat di sini juga ada peran Roh Kudus. Yesus berkata bahwa jika seorang mengasihinya dan melakukan firman-Nya, Bapa dan Anak akan datang dan tinggal bersama dengan orang itu. Hal ini mengarah kepada peran Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya. Kita bisa lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya menyebutkan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi Roh Kudus akan membimbing dan memberi kekuatan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Jadi teman-teman saudara, kita sini Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan berarti kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga menghidupi firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan dan tindakan dan sikap hidup kita sehari-hari yang didorong oleh kasih kepada Yesus dan bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memiliki kedudukan diri di bawah otoritas Allah yang mampu mengasihi Allah dan Tuhan. Saya yakin kalau kita tunduk di bawah otoritas Allah, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi gereja yang dewasa yang melakukan firman Tuhan. Ada aman buat saudara? Yang berikut, poin yang berikut, gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak, berbicara tentang gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak adalah gereja yang bicara yang baik di tengah-tengah masyarakat dan menjadi terang bagi dunia. Dengan kasih saya minta lagi sama-sama kita lihat Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Sekali lagi Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu lihat di dalam kitab masing-masing dan saya baca untuk kita semua. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dikasihkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dipijak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tanah, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 12. Demikianlah hendaknya terang bercahaya kepada orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan mengenal Bapa-Mu yang di surga. Ini Matius 5 ayat 13. Karena Mas merupakan sebuah gambaran peran penting gereja dan dunia. Yesus mengajarkan hukum itu menjadi terang. Gereja dipakai untuk memiliki dampak yang positif dan nyata kepada manusia. Gereja adalah garam. Kita tahu bahwa saudara garam itu memiliki beberapa fungsi. Garam memiliki fungsi sebagai pengawet dan pemberi nasi. Nah, gereja sebagai garam, maka gereja dapat memberi pengaruh yang mengawetkan kebaikan dalam dunia yang terjerumus dalam kejahatan dosa. Garam memberi rasa, selain garam mengawet, garam memberi rasa. Garam juga dapat memberikan rasa. Ini berarti bahwa gereja harus memberikan pengaruh dan membangun kehidupan baik melalui tindakan maupun ajaran. Pentingnya peran gereja, Bapak Ibu Saudara. Jika gereja tidak bisa menjadi garam,
maka dunia bisa kehilangan rasa. Saya ulang sekali lagi, jika gereja tidak bisa menjadi garam, maka dunia bisa kehilangan rasa. Yang artinya bahwa gereja diharapkan mencegah kerusakan moral dan spiritual kerohanian serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dicampur. Ini berbicara tentang garam yang kehilangan rasa. Jika garam kehilangan rasa, dia tidak lagi berguna. Ini mengingatkan gereja tidak kehilangan moral, gereja tidak kehilangan kepekaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Gereja terus menjadi garam, menjadi terang yang memberi rasa dan cahaya supaya dunia melihat dan merasakan damai yang baik dan nama Allah. Terangnya dalam ayat 14, di sini gereja sebagai terang, seperti kota yang terletak di atas gunung yang terangnya tidak mungkin bersembunyi. Begitu juga dengan gereja. Gereja yang dipanggil memancarkan kebenaran dan kasih Tuhan kepada dunia, dan terang ini harus kentara, terang ini harus jelas supaya cahayanya dapat menyerangi dunia yang gelap. Dunia ini seringkali begini, kegelapan dosa, dan gereja dipanggil membawa kebenaran Tuhan yang terangnya mengarahkan orang kepada hidup yang lebih baik dan bermanfaat. Dan gereja juga menjadi terang, seperti kota di atas bukit yang tidak tersembunyi. Jadi kehidupan gereja harus terlihat jelas oleh dunia, di mana gereja dapat menunjukkan perbedaan dalam perbuatan lain sehingga dunia melihat dapat menjadi hasilnya, bukan membiarkan di sini, tetapi agar nama Tuhan dikenal. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak sempurna. Yang menjadi kesimpulan dari kebenaran Tuhan, gereja yang dewasa dan terang adalah gereja yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Gereja yang menjadi pelaku firman Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan sebagai garam dan terang dan membawa terang kebenaran dengan dunia yang gelap. Dan gereja yang berapat juga adalah gereja yang tidak hanya berkumpul untuk ibadah, tetapi juga aktif mempengaruhi dunia melalui tindakan kasih dan kesaksian iman. Ini sedikit dalam firman Tuhan saya sampaikan kepada semua. Kiranya Roh Kudus dapat memampukan kita semua supaya kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita semakin dewasa dan kita bertambah bagi dunia dimanapun kita berada, sehingga biar nama Allah saja dipermuliakan. Amin. Itu kebenaran Tuhan. Dan sebelum saya berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita menyanyi satu lagu di pembukaan tadi. Kita menghormat akan Engkau. Saya minta tolong worship leader dan singers untuk bantu saya, pemain musik.